Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sonde dengan NIM 225007. Materi berikutnya manajemen risiko proyek. Risiko or problem. Masalah atau problem secara waktu timbul dari aktivitas keputusan yang dilakukan pada masa lalu sehingga ini sudah terjadi dan susah diketahui dampaknya. Sebagai contohnya masih di Jakarta. Sementara risiko merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan pikiran akan terjadinya pada saat nantinya apakah akan benar-benar terjadi atau tidak, tergantung dari penanganan atau tindakan yang akan dilakukan. Ada 3 komponen yang berkaitan dengan risiko. Yang pertama ada efek berkaitan dengan positif maupun negatif, bahkan keduanya. Yang selanjutnya ada ketidakpastian, yaitu suatu keadaan kondisi kurang informasi terkait dengan pemahaman atau pengetahuan tentang suatu peristiwa. Selanjutnya ada sasaran, merupakan tujuan dari sesuatu yang akan dicapai, di mana dapat memiliki berbagai aspek dan kategori serta beberapa tingkat. Risiko menurut kamu risiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari risiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk meminimalkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Manajemen risiko proyek mengidentifikasi, menganalisa, dan merespon terhadap risiko yang akan ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Manajemen risiko seperti berikut. Selanjutnya ada pengelolaan perusahaan secara umum. Fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah: pertama, memperkuat analisis, mencapai strategi perusahaan, memudahkan dalam mengambil keputusan, meningkatkan produktivitas perusahaan. Proses manajemen risiko proyek itu perencanaan manajemen risiko, identifikasi risiko, melakukan analisis risiko kualitatif, melakukan analisa risiko secara kuantitatif, merencanakan respon terhadap risiko, monitoring dan mengendalikan risiko. Perencanaan, input, faktor lingkup, aset, proses organisasi, penataan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek, teknik, planning, meeting, and analysis, output, rencana manajemen risiko, metode, penanganan tanggung jawab, anggaran, waktu, kategori risiko, definisi peluang dan dampak risiko. Identifikasi risiko, input, faktor lingkup, aset organisasi, penataan umum, lingkup proyek, rencana manajemen risiko, teknik, documentation review, brainstorming, DLP, interview, root cause identification, SWOT analysis, checklist, teknis anggaran, cost effect flow chart, output, risk register, daftar risiko teridentifikasi, daftar respon potensial, risiko akan penyebab, kategori risiko yang update, analisis risiko kuantitatif, input, aset, proses organisasi, penyataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, risk register, teknik penilaian probabilitas dan dampak risiko, metrik probabilitas dan dampak, penilaian mutu data risiko, kategori risiko, penilaian urgensi risiko, output, risk register update, analisis risiko kuantitatif, input, aset, proses organisasi, penataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, risk register, rencana manajemen proyek, teknik data gathering, kuantitatif teknik output, risk register updates, perencanaan respon risiko, input, risk management plan, risk register, teknik strategi untuk risiko negatif atau ancaman, strategi untuk risiko positif atau kesempatan, strategi untuk ancaman dan kesempatan, strategi respon kontingen, output, risk register updates, project management plan updates, risk relate contractual agreement, pengendalian dan memonitoring risiko, input, risk management plan, risk register, approach change requests, work performance information, performance and support, technique, risk assessment, risk audits, variance and trend analysis, technical performance measurement, reference analysis, status meeting, output, risk register, request changes, recommended course action, rekomendasi prevention, organisasi proses, asset updates, proses manajemen plan updates. Risiko kegiatan dan risiko positif. Risiko negatif melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Risiko positif adalah risiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut peluang atau kesempatan. Strategi risiko negatif, avoid, transfer, dan mitigate. Strategi risiko positif, exploit, share, dan enhance.
output dokumen secara pengelolaan risiko, berisi prosedur untuk mengelola risiko sepanjang proyek, isi dokumen manajemen risiko, rencana kontingensi aksi dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko benar-benar terjadi, flashback plan, rencana yang dikembangkan untuk risiko yang berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Ada kategori risiko pasar, risiko finansial, risiko teknologi, risiko manusia, risiko proses. Risk breakdown struktur gambaran teknologi kategori risiko dari sebuah proyek digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko. Contoh risk breakdown struktur: risiko negatif dikaitkan dengan knowledge area, identifikasi risiko, proses memahami potensi kejadian yang dapat memahami atau membantu sebuah proyek, alat bantu dan metode untuk mengidentifikasi risiko, brainstorming, DLP, interview, analisis SWOT. Brainstorming membentuk grup yang membahas berbagai macam ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Teknik DLP digunakan untuk mencapai kesimpulan ahli di bidang tertentu yang melakukan intervensi terhadap masa depan. Interview sebuah cara untuk menemukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka, telepon, email, atau instant messaging. SWOT, analisa SWOT membantu mengidentifikasi risiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek. Risk register, dokumen yang berisi hasil dari kesempatan manajemen risiko. Risk event adalah kejadian yang tidak pasti dan dapat menghambat atau memajukan proyek. Contoh risk register. Matriks probabilitas berdampak berisi gambaran probabilitas kejadian sebuah risiko dipasangkan dengan dampak dari risiko tersebut. Contoh matriks probabilitas: analisis kuantitatif risiko, metode yang digunakan analisis Davis tree, simulasi, analisis sensitivitas. Decision tree adalah diagram analisis yang membantu dalam memilih sebuah situasi yang hasilnya belum pasti. Menghitung EMV, tahapan menghitung EMV memasukkan nilai probabilitas terjadinya sebuah risiko, memasukkan nilai finansial dari dampak risiko tersebut, kalikan nomor 1 dan nomor 2. Contoh kasus: sebuah perusahaan melakukan analisis kuantitatif risiko proyek pengembangan dan sistem informasi yang akan melaksanakan. Proyek tersebut mempunyai dua kondisi kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah proyek akan berhasil mencapai tujuannya, dan kondisi kemungkinan kedua adalah proyek akan gagal. Kemungkinan proyek akan berhasil sebesar 7% dan gagalnya 30%. Jika proyek berhasil, perusahaan akan mendapatkan laba $20,000 dan jika gagal, perusahaan akan rugi $8,000. Hitunglah estimasi nilai keuangan proyek tersebut. Sistem informasi tersebut diketahui proyek pengembangan sistem informasi kondisi kemungkinan berhasil 7%, laba $20,000, gagal 30%, rugi $8,000. Ditanya estimasi monetary value. Jawab: untuk mengerjakan soal di atas, kita perlu ingat kembali bahwa EMV dihitung dengan sejumlah nilai perkalian kemungkinan atau probabilitas dan dampak impact dari sebuah kondisi kemungkinan proyek. Dari langkah pertamanya yang kita hasilkan kembali ke dalam bentuk tabel. Setelah disusun dalam tabel, selanjutnya kita hitung nilai PI atau probabilitas dan impact. Setelah itu kita jumlahkan hasilnya. Strategi respon terhadap risiko negatif. Risk avoidance, minimalisasi kemungkinan terjadi risiko. Risk reduction, menerima risiko dengan syarat tingkat keparahan dari terjadinya risiko tersebut lebih rendah daripada tingkat toleransi risiko proyek. Strategi respon terhadap risiko negatif. Risk transfer, mengalihkan tanggung jawab risiko kepada pihak luar proyek. Risk mitigation, usaha untuk mengurangi probabilitas atau konsekuensi bahaya yang dilibatkan oleh risiko. Strategi respon terhadap risiko positif, memastikan bahwa hal telah dipersiapkan agar probabilitas terjadinya risiko positif dapat meningkat, membagi risiko, berkolaborasi dengan departemen atau pihak lain untuk mengeksplorasikan risiko positif. Strategi respon terhadap risiko positif lanjutan, meningkatkan risiko usaha yang dilakukan agar sebuah risiko positif dapat terjadi, menerima risiko positif yang sudah terjadi. Risiko residual, risiko yang terjadi setelah memperhitungkan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka pengukuran dampak dari risiko utama. Ya, saya kira sudah dapat sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.